Hi, my student. Good morning. How are you today? I am fine. Nice to meet you. Tarakanita, one heart, one spirit. Tarakanita, yes. Today, we will learn about trigonometric function limit. Let's see. Oke, kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai limit fungsi trigonometri. Sebelum kita memahami tentang limit fungsi trigonometri, kita akan melihat dulu KD yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. KD 3.1 menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri, dan KD 4.1 menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri ini adalah lanjutan dari pelajaran kelas 11. Pada saat kalian kelas 11, kalian sudah belajar tentang limit fungsi aljabar. Yuk kita lihat bersama-sama terkait dengan limit fungsi trigonometri. Pengertian limit fungsi trigonometri. Berikut beberapa contoh limit fungsi trigonometri. Limit X mendekati 0 sin 2X. Jadi masih ingat ya cara baca limit. Limit X mendekati 0 dari sin 2X. Kemudian limit X mendekati V. V itu berarti 180 derajat. Dari cos X min sin X. Coba ingat kembali definisi limit pada kelas 11. Ayo, apa coba? Bahwa limit itu didefinisikan sebagai pendekatan atau mendekati, hampir. Kemudian, apakah limit fungsi tersebut selalu memuat trigonometri? Jawabannya pasti iya. Masih ingat trigonometri? Trigonometri itu adalah ya bentuk-bentuk yang memuat sin, cos, tan, dan sebagainya. Di situ jelas terlihat pada limitnya itu selalu memuat trigonometri. Ada sin, ya sin 2x, kemudian ada cos x, ada sin x. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa limit fungsi trigonometri apabila fungsi fx memuat ya bentuk trigonometri. Nah, ini bentuk umumnya sama dengan bentuk umum pada limit fungsi aljabar, sama yaitu limit x mendekati a. Jadi limit x mendekati a dari fungsinya adalah fx. Di sini nanti yang kita pakai adalah fungsinya memuat fungsi trigonometri. Hanya itu yang membedakan dengan fungsi limit aljabar. Oke, kita lihat nilai fungsi trigonometri. Untuk mencari nilai fungsi trigonometri, kita harus paham tentang rumus dasar. Jadi kalau bicara trigonometri, kita selalu dihadapkan dengan rumus-rumus, ya termasuk rumus dasar dari limitnya. Yang pertama ada limit x mendekati 0 dari sin x per x. Itu sama dengan limit x mendekati 0 dari x per sin x. Itu nilainya adalah 1. Kemudian limit x mendekati 0 dari tan x per x. Dan limit x mendekati 0 dari x per tan x. Itu sama dengan 1. Nah, dari rumus-rumus dasar ini dapat diturunkan sehingga kita mendapatkan rumus-rumus yang lain. Yang pertama ada limit x mendekati 0 dari sin ax per bx sama dengan limit x mendekati 0 dari ax per sin bx. Kita hanya tulis koefisiennya saja, koefisien dari variabelnya yaitu x. Koefisien yang kita tulis yaitu a per b. Kita coba yang kedua. Limit x mendekati 0 dari tan ax per bx sama dengan limit x mendekati 0. Bentuknya adalah ax per tan bx. Kita juga tulis hanya koefisiennya saja. Limit x mendekati 0 dari sin ax per sin bx. Itu akan sama dengan limit x mendekati 0 tan ax per tan bx sama dengan ab. A per b. Jadi kita hanya nulis bentuk koefisiennya saja. Kalau sin ketemu sin di sini,
artinya dia akan sama juga tan ketemu tan. Nanti akan sama juga yang lainnya cos ketemu cos ya. Yang kita tulis hanya koefisiennya saja. Kemudian ada limit X mendekati 0 dari sin AX per tan BX. Itu akan sama dengan limit X mendekati 0 dari tan AX per sin BX. Kita tulis koefisiennya saja yaitu A per B. Oke, bagaimana cara menentukan limit fungsi trigonometri? Ya, untuk menentukan limit fungsi trigonometri, yang pertama dengan cara substitusi langsung. Ini sama seperti pada limit fungsi aljabar. Kita substitusi langsung nilai X yang mendekatinya. Kemudian yang kedua menggunakan rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Jadi rumus-rumus dasar tadi kita bisa gunakan untuk menentukan nilai limit. Kemudian yang ketiga dengan cara faktorisasi. Ini kalau ketemu bentuk fungsi trigonometri yang saat kita substitusi langsung dia tidak ada hasilnya, ya, maka kita gunakan cara faktorisasi atau pemfaktoran, ya. Jadi trigonometrinya kita faktorkan. Yuk kita lihat contoh biar lebih jelas. Ya, for example, tentukan hasil dari limit X mendekati 0 dari 1 plus cos 2X per 1 plus 2 cos X. Jadi kita akan coba dulu cara yang pertama adalah substitusi langsung. Ya, saat kita substitusi langsung, yang kita substitusikan adalah nilai dari 0-nya. Ya, 0 kita substitusikan. Maka 1 ditambah dengan cos 2 kali 0 per 1 ditambah 2 cos 0. Nah, yang teman-teman kalian ingat itu adalah nilai dari cos 0-nya berapa. Ya, nilai dari cos 0 adalah 1. Ini harus hafal ya, cos 0 itu nilainya 1. Jadi 1 tambah 1 per 1 ditambah 2 kali 1. Artinya dikalikan dulu 2 kali 1, 2 tambah 1 berarti 3. Oke, berarti hasilnya adalah 2 per 3. Jadi nilai limit dari bentuk limit X mendekati 0 dari 1 plus cos 2X per 1 plus 2 cos X itu sama dengan 2 per 3. Oke, paham ya? Baik, yang kedua, contoh soal. Tentukan hasil dari limit X mendekati 0 tan 5X per sin 3X. Nah, ini menggunakan rumus saja. Tadi ada rumus dalam bentuk tan per sin. Ya, kalau tan per sin, maka tinggal mudah saja. Yaitu tinggal tulis koefisiennya saja, yaitu AB. Maka nilainya adalah 5 per 3. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah tentukan hasil dari limit X mendekati 0 dari 1 min cos 6X per X kuadrat. Nah, ini kita pakai cara pemfaktoran. Kita tulis dulu soalnya. Limit X mendekati 0 dari 1 min cos 6X per X kuadrat. Ingat, ya ini ada di pelajaran kelas 11 bahwa cos X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Artinya bentuk yang cos 6X ini kita akan rubah menjadi, ya, kalau cos X itu jadi 1 min 2 sin kuadrat X, ya setengah X. Maka yang cos 6X kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 3x. Ya, kalau hanya X saja dia setengah, artinya kalau di sini 6, berarti dia jadi 3. Per sama. Nah, dari sini kita buka kurungnya, maka menjadi 1 min 1 ditambah 2 sin kuadrat 3x. Nah, kemudian 1 dikurang 1 itu hasilnya 0, nanti habis. 2 sin kuadrat 3x per x kuadrat. Lanjutannya, ya. Maka kita pecah atau kita faktorkan bentuknya 2 kali, ya. Limit ini belum kita masukkan, maka selalu kita tulis dulu. 2 dikali sin 3x per x. Ya, jadi karena ini di sini kuadrat, kita pecah jadi sin 3x. Kalau dikalikan sin 3x artinya menjadi sin kuadrat
3x per-nya x kuadrat kita pisahkan menjadi x kuadrat. Nah, ingat, ketemu bentuk sin AX per BX, maka yang kita tulis adalah koefisiennya saja A per B. Nah, dari situ, maka kita masukkan ya, karena bentuk ini kita hanya tulis 2. Yang bentuk ini kita tulis 3 per 1, artinya 3. Kemudian bentuk ini adalah 3 per 1, artinya juga 3. Maka 2 kali 3 kali 3. Nah, nilai limitnya adalah 18. Oke, sampai di sini teman-teman, kalian semua bisa pahami terkait dengan nilai dari limit fungsi trigonometri. Untuk latihan soal ya, silahkan nanti lihat di Google Classroom dan jawabannya nanti juga kirimkan di Google Classroom. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. Keep healthy. See you next time and bye-bye.